Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat Ubertu TV dengan kami di program Babat Lembur Sunda. Ya, bersama saya Joko Stik ya, didampingi oleh salah satu narasumber kita yang luar biasa ya, penuh dengan inspirasi, Kang Igun Wisaguna. Assalamualaikum Kang Igun. Waalaikumsalam. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan kembali obrolan kita maupun diskusi kita tentang bagaimana sejarah Babat Lembur Sunda ya, dari kita yang dulu, dari mulai masa purba gitu, klasik segala macam, sampai terakhir kemarin itu adalah masuknya Islam ke wilayah tataran di Sunda gitu ya, seperti itu. Dan pada saat itu kita membahas sampai masa pertanian, Ya, revolusi pertanian dengan apa kayaknya? Dan pangkalan militer Cibanganten ya. Pangkalan militer di Panganten, dan di sana ternyata sampai sekarang pun sisa-sisa itu masih ada ya. Seperti itu. Kalau saya ingat dulu itu waktu saya masih SMP ya kayak gue nih. Kalau saya melewati Jalan Soekarno Hatta, itu kan ngaplak, sawah ya. Itu dari ujung ke ujung kayaknya kita bisa sampai ngelihat sampai ke selatan gitu ya. Betul. Ternyata itu adalah salah satu program dari Mataram Islam ya. Mataram Islam yang masuk ke dalam ke di tataran Sunda gitu ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita ngebahas masa setelah itu ya. dengan tema ujungnya ngaberung. Ngaberung teh ambek. Kapegung ya. Jadi marah yang ketahan gitu kalau bahasa Indonesianya mah gitu. Tidak terlampiaskan. Apa yang menjadi penyebab ujung ngaberung itu atau kapahung bukan kapahung, ketahan itu ya. Kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Silakan Kak Igun. Ya, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita lanjutkan kembali satu episode ya. Kemarin kita sudah membahas periode Mataram Islam masuk ke Tatar Ujung Berung gitu. Betul. Tatar Bandung terutama Tatar Bandung dan Ujung Berung gitu ya. Nah, ada dua kesimpulan yang pada episode sebelumnya adalah Mataram Islam itu masuk ke wilayah Tatar Ujung Berung atau sekitarnya itu dalam rangka revolusi pertanian. Dan pertanian itu sendiri untuk membentuk satu pangkalan militer gitu. Nah, dalam rangka menyerbu penyerbu POC ya. Di Batavia. Batavia pada waktu itu. Nah, kemudian ceritanya sekarang lanjutannya. Cerita berseri judulnya. Ya. Kemudian Adipati Ukur ini kan mencoba membantu Mataram untuk menyerang Batavia. Nah, gitu ternyata di sini nanti ada semacam usaha gitu ya. Kita coba lihat dengan slide-nya. Jadi ujung Nangaberung itu ujung Berung wilayah persembunyian di Pati Ukur 1628 sampai 1632 gitu ya. Nah, jadi dalam cerita rakyat di ujung Berung ini itu ada istilah ya. Ujung Berung itu banyak versi untuk menyebutkan ujung Berung gitu. Betul. Ada yang Huyung Warang gitu. Itu secara geografis gitu ya. Nah, ada folklore di masyarakat Ujung Berung mengatakan bahwa Ujung Berung berasal dari kata ujungnya ngaberung, nafsu, menceritakan bahwa kekesalan pasukan Mataram Islam yang ingin mengejar Adipati Ukur itu tidak dapat gagal terus gitu ya. Zong wae. Nah, jadi Ujung Berung berasal dari, menurut cerita masyarakat Ujung Berung adalah ujungnya ngaberung nafsu gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi itu cerita itunya. Nah, memang ada pertanyaan besar nih ya, sampai terkenal, ini ceritanya terkenal sekali nih. Cerita terkenal sekali, bahkan di beberapa naskah-naskah Belanda, pengejaran di Pati Ukur ini sampai banyak naskah sebenarnya. Banyak yang membuat literasinya ya. Dari fakta VOC dari Mataramnya sendiri. Itu memang booming sekali gitu. Nah, sehingga kita sebagai warga Bandung, warga Ujung Berung gitu ya,
juga ingin menganalisis dalam perspektif yang lebih ruang gitu ya. Ya yang lebih ruang gitu supaya kalau sosial politiknya gitu ya, atau sejarah yang berbasis sosial politiknya itu akan banyak versi gitu. Nah, tapi kita akan lebih clear di ruangnya gitu. Ya. Jadi ada pertanyaan besar nih ya gitu ya. Kenapa pasukan Mataram tidak mampu menangkap Lipati Ukur di wilayah Ujung Berung? Nah, itu. Nah, tapi dibayangkannya Ujung Berung bukan Ujung Berung sekarang ya. Jangan ya, gitu. Tapi Ujung Berung pada masa itu yang melingkupi hampir seluruh kota Bandung gitu ya. Kota Bandung gitu dan kabupaten. Nah, jadi bagaimana jadi kita harus menganalisis bagaimana sih kondisi geografis Ujung Berung secara umum. Yang kedua adalah di Ujung Berung ini banyak tempat-tempat yang diyakini oleh masyarakat sebagai tempat persembunyiannya Lipati Ukur. Dan bahkan literasi-literasi lain juga memperkuatkan hal tersebut. Nah, sekarang tempat itu yang kita analisis gitu. Di mana saja sebetulnya. Di mana saja. Terus kemudian gitu sampai nggak tertangkap itu gimana sih kondisi geografisnya gitu sampai itu. Nah, menurut saya ini menarik gitu ya. Kenapa? Karena mungkin Ujung Berung punya keunikan sesuatu gitu ya. Jadi kenapa pasukan Mataram tidak mampu menangkap Lipati Ukur di wilayah Ujung Berung satu. Ya. Lalu kalau lebih detailnya lagi bagaimana kondisi geografis tempat-tempat persembunyian Lipati Ukur di Ujung Berung itu. Ini yang ingin kita jawab pada podcast ini gitu ya. Nah, kita lihat episode yang sebelumnya tadi ya, tahun 1620 itu seluruh Priangan pertama kali dikuasai oleh Mataram. Kemudian terjadi Islamisasi dan Jawanisasi gitu ya. Nah, bisa dalam pengertian hal positifnya Jawanisasi ini kan Jawa punya tutur tulisan, ya, artinya terbiasa mereka mencatat dan gitu ya. Nah, kemudian kalau Sunda kan lebih tutur lisan gitu ya. Nggak sulit. Nah, maka revolusinya juga di Jawanisasi ini adalah pengaruh positifnya adalah salah satunya adalah disinilah lahir banyak naskah-naskah Sunda berikutnya yang juga berbentuk tulisan gitu untuk mengimbangi tadi ya budaya tulisnya Jawa begitu ya. Ini makanya salah satu hal positif dari Mataram Islam ke Pasundan ini adalah salah satunya lah budaya naskah gitu ya. Nah, tahun 1620 sampai 1628 itu yang terjadi ingin tadi ya pembentukan pertanian sama itu ya, pangkalan militer untuk pembuatan logistik ya, pemenuhan logistik dari militer Mataram. Berikutnya kan ada ya kondisi geografisnya tadi yang jangan disebutkan itu, tapi ternyata adalah Ujung Berung masih merupakan kawasan medang. Nah, medang itu apa? Jadi hutan keramat. selain belantara. Gitu ya. Jaga dikeramatkan gitu. Jadi penuh dengan tempat-tempat pemujaan gitu ya. Dikasihaneun lahnya gitu. Gitu ya. Bahkan sama POC menyebutnya adalah tempat mengerikan. Ya, dibuang ke tempat mengerikan. Nanti ada episode berikutnya kita akan bahas gitu ya. Jadi kalaupun ada kampung itu kampung peziarah gitu. Saat itu gitu ya. Dan kampung-kampung entitas masyarakat Hindu yang tersisa gitu ya. Jadi ngelompok ya memang ini. Jadi ketika semua sudah Islamisasi tapi ternyata entitas yang Hindu yang tersisa ada di wilayah Ujung Berung saat itu namanya kawasan Medang gitu ya. Nah, jadi kalaupun Islamisasi terjadi itu baru dalam skala kecil itu masuk lewat Cipaganti dan Cinunuk gitu ya, pinggirannya. Kayak itu sudah dibahas pada episode sebelumnya. Nah, kita masuk kepada periode penting ya, pengejaran Lipati Ukur. Nah, jadi 1626 kegagalan Lipati Ukur membantu penyerangan Mataram. Jadi penuh drama lah di sana gitu ya. Ketika terjadi penyerangan Mataram terhadap Batavia itu, VOC di Batavia itu adalah pasukan Lipati Ukur kan dari Bandung gitu ya, dari Ujung Berung gitu bergabung, kemudian terjadi miskomunikasi, kemudian salah satu hukum Mataram ini kalau gagal dihukum lagi gitu. Oh gitu. Jadi pokoknya yang tidak berhasil dihukum aja gitu ya. Ya betul, disinsentif namanya. Disinsentif lah. Jadi kalau gagal itu kena hukuman. Nah, daripada kena hukuman ya akhirnya dia kembali ke bersembunyi lah, malah mau dihukum oleh Mataram. Benar. Nah, desersi itu ya. Desersi gitu ya akhirnya karena dianggap gagal. Dianggap gagal, betul. Karena sebenarnya miskomunikasi begitu. Nah, jadi akhirnya
akhirnya ya dikejarlah akhirnya kembali malah dikejar oleh Mataram Islam itu. Nah, nyumput di ujung Berung. Di Pati Ukur ini. Di Pati Ukur nyumput di ujung Berung. Nah, jadi ada 2 tempat yang di wilayah ujung Berung ini yang menjadi sangat kuat literasinya, bahkan di lapangannya pun kuat. Terindikasi lah ya. Betul, gitu ya. Jadi 2 tempat ini baik di lapangan maupun literatur bahwa 2 tempat ini di ujung Berung yang dianggap persembunyian Daripada Pati Ukur. Pati Ukur ya, diyakini masyarakat sebagai tempat bahkan sampai sekarang di pelang-pelangnya itu. Jadi ada situs-situsnya memang literasi di situs lapangannya seperti itu gitu ya. Nah, itu satu Gunung Pongporang atau Pangparang. Gunung Pongporang atau Pangparang. Nah, itu posisinya di Palintang atas. Oh ya. Sebelum ke Bukit Tunggul. Ya. Ya, Bukit Tunggul. Ya, jadi yang kedua adalah di Palintangnya sendiri. Oh, tapi deketan ya berarti ya. Ya, deketan gitu ya. Nah, kita lihat. Nah, pertanyaan ini unik. Apakah itu membentuk sistem? Nah, kalau saya sih melihatnya. Kenapa memilih tempat itu kan gitu ya pertanyaannya ya. Selalu saya analisis dari sisi ruangnya gitu, bukan dari sisi kalau yang lain mungkin dari sisi cerita udah di situ selesai gitu ya. Kalau saya enggak lebih tertarik dengan menganalisis ruangnya. Gitu ya. Nah, jadi itu ya. Nah, ini yang disebut dengan tempat persembunyian pertama. Ya, yang sekarang pelang-pelangnya juga tetap merujuk pada di Pati Ukur. Di Pati Ukur. Ada tulisan di Pati Ukurnya, maksudnya itu gimana? Ya, jadi memang literasi dan sebagainya. Oh ya. Nah, jadi saya menyebutnya adalah Cipatapaan. Ya, Cipatapaan. Banyak istilah tempat ini, tetapi kalau saya lebih kepada merujuk toponomi di peta lama. Ya, jadi disebutkannya Cipatapaan. Ya. Oh. Nah, ya. Di Cipatapaan Palintang yang memungkinkan sebagai pos penjagaan. Ya, ini jadi saya mengamati jadi ternyata pasukan Mataram itu bersembunyi. Kemudian bersembunyinya pun tidak asal sembunyi gitu. Iya. Nah, sembunyi karena dia pasukan, dia juga membuat strategi gitu. Iya. Memanfaatkan kondisi geografis ujung Berung yang secara artefak, secara geografis itu membentuk sistem pertahanan gitu. Iya. Nah, salah satu yang menjadi saya analisis sebagai satu pos pertama bentengnya pasukan di Pati Ukur mempertahankan dirinya dari kejaran itu adalah karena zaman dulu akses ke sana melalui jalan Palintang patrol ke atas ya. Jalan Setapak lama. Nah, ini jalan masih dulu ada jalur namanya Jalan Bujangga Manik gitu ya. Nah, ini masuk lewat sini begitu ya. Salah satunya melewati ini. Nah, sehingga ini pas sekali. Jadi Gunung Manglayang, kemudian ada Gunung Palasari gitu ya. Ini Gunung Manglayangnya di Gunung Palasari. Nah, celahnya ini adalah Cipatapaan. Lembah itu bukan? Lembah ya. Nah, Cipatapaan ini akan sangat baik sebagai gerbang. Karena 2 gunung ini jadi benteng gitu. Betul. Jadi benteng pertahanan ya, untuk pertahanan. Jadi kalau masuk ke sana tidak bisa lewat gunung. Gitu. Satu nanjak, ripuh gitu. Satu nanjak, 2 sieun kumaung. Gitu. Oh benar dulu masih banyak ya. Sehingga satu-satunya jalan melalui ini. Melalui ini sehingga ini pun celah yang sempit. Oh. Ya, celah yang sempit sehingga mudah untuk dijadikan benteng gitu. Kalaupun toh mereka masuk dijadikan sebagai perangkap kan gitu ya. Gitu, ya gitu. Nah, ini menarik gitu ya. Nah, ini jadi namanya Cipatapaan gitu ya. Seperti ini ya. Ini menarik ya. Nah, ini di dalamnya ya. Nah, di dalamnya seperti ini banyak orang meyakini adalah makom bukan makam ya. Jadi petilasan lah gitu. Petilasan. Oke. Diukur. Nah, ini secara geografis seperti ini. Jadi yang kanan itu Gunung Manglayang, yang kiri itu adalah Gunung Palasari. Palasari. Nah, ditingkar oleh 2 sungai. Ditingkar oleh 2 sungai. Nah, dalam mitologi atau dalam kamus tata ruang Sunda gitu ya. Ini tempat yang istimewa. Jadi orang Sunda itu pandai dan punya ilmu tata ruang yang kuat dalam memanfaatkan kondisi geografis gitu ya. Betul. Nah, jadi tempat-tempat yang seperti ini tempat-tempat yang dianggap istimewa untuk bisa untuk kota, untuk pertahanan, jadi karena kota-kota itu kan memerlukan pertahanan. Betul, iya. Nah, jadi istimewa yang pertama adalah disebut dengan bulan purnama namanya.
bulan purnama itu adalah ditingker dua sungai, ya artinya dua sungai sehingga itu menjadi jembatan untuk kesulitan untuk jadi benteng. Jadi benteng alaminya berupa sungai, yang kedua adalah benteng gunung gitu ya. Nah ini pola seperti ini luar biasa. Menurut saya luar biasa gitu ya. Jadi memang orang Sunda dan kelihatannya ini sangat pinter gitu ya. Sangat pintar sekali bersembunyi di sini sambil memanfaatkan kondisi geografis Ujung Berung yang luar biasa gitu ya secara itu ya. Nah, ini contohnya. Bayangkan coba kita naik dari bawah nih gitu ya. Menyusuri sungai karena jalan patrol belum ada nih. Iya. Kita harus bayangkan jalan patrolnya belum ada. Masih berupa hutan belantara lah gitu ya. Pasti ya kebanyakan mengikuti jalur sungai. Iya. Ya. Coba lihat ikuti jalur sungai dari bawah. Gitu kan. Pasti naik ke bukit kan. Betul. Nah, ini terjal. Ke pinggir tidak bisa karena lebih lebat lagi. Ada gunung Manglayang. Ke timur itu ada Gunung Palasari lebih lebat lagi, ya gitu ya. Nah, kemudian satu-satunya jalan menyusuri sungai itu dan juga naik ke bukit. Kalau kita lihat di titik merahnya itu adalah pasukan pengintai dan pos penjagaan. Itu enak sekali untuk mau datang ke cetol gitu kemana dan cetol keluar dari bahasa itu apa contohnya gitu kan. Nah ini luar biasa kan gitu. Jadi ini yang menarik gitu ya bagi saya adalah selama ini sejarawan kan banyaknya menganalisis ya tadi sejarah literasinya gitu ya. Tapi kalau sudut pandang tata ruang saya kira itu jauh lebih dan lebih otentik gitu ya. Lebih otentik. Nah ini luar biasa gitu ya. Dan nama kampungnya sekarang Palintang. Palintang itu portal. Palintang teh portal. Gitu. Ya ini kesamaan toponomi lah. Iya. Tapi kan tidak salah juga ketika toponomi itu sebagai satu logika ruang lah sebetulnya. Betul. Gitu. Pasti ada sejarahnya lah ya. Memang mungkin kan. Ya itu betul kan. Nah, ini menarik. Nah, ini yang menarik. Jadi yang berikutnya adalah itu ada disebut dengan di Melayu Lemah adalah Ngalingga-Manik. Nah, jadi titik tertingginya ada di posisi yang tadi, di posisi yang merah itu. Yang merah ya. Nah, itu Ngalingga-Manik. Nah, ini dalam kamus tata ruang Sunda itu disebut Ngalingga-Manik itu puncak maniknya itu adalah sesuatu yang istimewa gitu. Ada sesuatu yang istimewa di situ gitu ya. Jadi pola-pola tata ruang istimewa Sunda lah Ngalingga-Manik sama bulan purnama salah satunya gitu. Nah, ini kan lubah sesuatu yang itu. Dan kita lihat ya, nanti kita lihat. Ini satu gitu ya. Namanya adalah Cipatapaan. Nah, saya menamakan Cipatapaan. Ya, ada yang menyebut Dembah Luhur. Lainnya disebut dengan Dembah Tapi Luhur. kalau orang lain yang umumnya mereka biasanya nyebutnya? Palintang. Palintang. Ya, Palintang gitu ya. Palintang ya. Nah, kemudian kalau Dembah Luhur. Nah, Dembah Luhur juga identik dengan gerbang. Kata Dembah Luhur sendiri lebih identik dengan gerbang. Jadi memang semua yang ada di rangkai marine folklore maupun toponomi itu akan identik dengan pos pertahanan gitu ya. Ini menarik gitu ya. Dan dari sisi ruangnya sangat luar biasa gitu ya. Nah, yang kedua adalah tadi Gunung Pangparang atau Pongporang gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya kalau geografis sebenarnya dua hal yang berbeda. Pongporang dan Pangparang itu dua tempat yang berbeda sebenarnya, tapi tidak jauh dan tidak satu hamparan saja. Jadi kebanyakan masih menyebut sama begitu ya, kebanyakan karena memang satu hamparan antara Pongporang dan Pangparang. Nah, Gunung Pangparang ini yang menarik adalah secara geografis sampai sekarang menjadi destinasi yang luar biasa. Banyak orang menyebutnya disebut dengan salah satunya lah Lembah Tengkorak. Ngeri gitu ya. Lembah Tengkorak. Emang menyebabkan kematian gitu. Ini salah satu destinasi yang paling salah satu yang digandrungi pecinta alam gitu. Hiking gitu ya. Saya datang ke sini juga lumayan berat ya. Kalau kita pagi itu bisa malam baru pulang ke sini. Oh gitu? Ya, gitu ya. Saking ininya ya susah untuk medannya. Nah, logika yang pertama adalah di Gunung Pongporang atau Pangparang ini ada satu yang disebut dengan destinasi namanya adalah Lembah Tengkorak gitu ya. Nah, pasukan yang banyak ini memerlukan
logistik, yang kedua adalah sumber air. Ya. Itu yang pertama. Gitu ya. Jadi kalau gunungnya saja itu ya biasa-biasa saja. Gitu ya. Di Gunung Pangparang pun kita harus menemukan tempat yang strategis secara air, ketersediaan sumber air. Yang kedua, ketersediaan ruang untuk melakukan pertahanan gitu pertahanan. Karena dengan pasukan yang begitu banyak gitu ya. Jadi gagal menyerbu Jakarta, kemudian karena takut dihukum ya sudahlah gitu. Daripada nanti dihukum oleh mending lah daripada kita dibunuh gitu ya. Ya kita juga mending kita bersembunyi dulu kemudian membentuk pertahanan gitu ya. Nah, oke ya. Nah, jadi yang menarik adalah saya sudah menganalisis karena saya juga suka jalan-jalan gitu ya. Nah, satu-satu yang paling memungkinkan di Gunung Pangparang ini itu adalah Lembah Tengkorak. Ya, sebenarnya banyak situ-situ tapi tidak terlalu strategis. Ya, karena apa itu teh? Nah, strategisnya pertama adalah sumber air satu ya. Yang kedua positioningnya. Jadi aksesnya juga susah. Kemudian yang menarik adalah di sebelah baratnya ada Gunung Malang. Disebut dari gunung yang namanya Manglayang ke arah utara ke arah Tampomas sebelum masuk ke atau berdekatan dengan Leuweung Datar atau ini ada sebelumnya ada disebut dengan Gunung Malang. Ya, Gunung Malang. Nah, atau Pasir Malang lah sebetulnya. Pasir Malang. Jadi hampir sama dengan pos pertahanan Palintang. Oh, mirip-mirip gitu ya. Nah, sebelah timurnya itu ada juga Pasir Malang di Gunung Pangukusan. Pasir Malang atau yang tadi itu arah masuk kalau kita masuk dari Cartil. Sesar Lembang. Iya. Itu juga jadi aksesnya cuma satu orang. Oh, gitu ya. Satu orang. Dan itu sangat enak sekali kalau menjadi pertahanan. Jadi, waduh luar biasa sekali. Jadi menurut saya sistemnya dapat gitu. Yeah. Sistemnya dapat. Sistem wilayah pertahanannya dapat. Gitu. Nah, ini yang paling menurut saya adalah itu ya. Dan saya juga kalau ke sini ada disebut dengan tanjakan Imbit namanya. Tanjakan Imbit. Ya saking nanjaknya kita itu kalau naik itu lihatnya pantat gitu. Lihat teman kita di atas itu saya sampai ujungnya ke atas gitu. Tanjakan Imbit. Namanya gitu. Untung terjebut bujur. ya, jadi memang tingkat kesulitan untuk mencapainya tinggi ya. Jadi kalau kita jalan dari sini pagi baru nyampe kembali ke Bandung itu ya malam jam 9 malaman gitu ya. Rata-rata seperti itu gitu ya. Nah, ini jadi memang saya menganalisis sebagai satu yang paling strategis dan paling memungkinkan menjadi tempat militernya adalah Bupati Ukur adalah ya ini ya Gunung Pangparang, lebih tepatnya lah Lembah Tengkorak. Okay. Nah, jadi kita simpulkan bahwa ya pantas lah gitu ya tidak bisa ketemu gitu ya karena memang ya kalau kita analisis lebih detail lokasi-lokasi yang menjadi tempat persembunyian baik itu secara literasi maupun secara fakta folklore di lapangan gitu kita di lapangannya kita analisis ternyata ya satu. Jadi kondisi geografis ujung berung secara umum itu dan juga kalau kita lebih detail kepada secara mikro di tempat-tempat yang menjadi cerita rakyat tersembunyi di Pati Ukur itu ternyata luar biasa ya membentuk sistem pertahanan alami yang kuat gitu ya. Nah, ini yang dimanfaatkan betul oleh pasukannya Pati Ukur. Ini sebelum kita menutup ini nih, ada satu pertanyaan yang itu selalu kepikiran sama saya ya, bahwa nama di Pati Ukur itu menjadi salah satu jalan di Bandung. Betul. Oke. Artinya ada satu penghargaan tersendiri dari pemerintah terhadap di Pati Ukur. Oke. Nah, apakah di Pati Ukur itu ketika beliau bersembunyi di sini, apakah sampai meninggalnya? Apakah enggak? Ya, tidak ya. Jadi ceritanya ini berlanjut ketika sebenarnya ada semacam tanda petik adalah pengkhianatan dari pasukannya sendiri. Oh. Jadi ketika digempur habis-habisan dicari dan sebagainya tidak bisa ketemu gitu ya. Bahkan di dalam literasi sampai mengerahkan 100.000 pasukan. Ya, itu luar biasa gitu ya. Beberapa literasi yang dianggap gitu sama. Nah, itu kan sama ya seperti halnya dulu ketika literasi terkait dengan penyerbuan Banten ke
Pajajaran, Iya. ya Pajajaran. Nah, betapa kuatnya benteng Pertahanan ya. dari Pajajaran, Pajajaran, sendiri gitu ya. Dan itu selalu dibumbui dengan cerita ada pengkhianatan. Nah, jadi beberapa umbul yang ada di pengikutnya di Pati Ukur ini melaporkan tempat persembunyian Iya. Pati Ukur. Oh, ada yang membocorkan. Dan sebagainya. Iya. Kemudian ya mungkin termasuk bukan hanya bocoran dalam pengertian tempatnya, Iya, tapi iya. mungkin adalah juga sistemnya. Pergerakan dan segala Tadi macamnya. terutama sistem pertahanan. Sistem Jadi pertahanan. kalau di sini seperti apa, lewatnya kemana dan sebagainya. Gitu Iya, ya. iya. Nah, sehingga akhirnya di beberapa episode gitu ya, ini dari Ujung Berung ini pindah. Jadi setelah diketahui oleh Mataram, Iya. dia pindah ke Lumbung. Oh, ada yang namanya Nah, Lumbung. Lumbung, Oke, ya. itu pembahasan berikutnya. Jadi itu ketangkapnya di Lumbung. Di Lumbung itu ya. Di sekitar Ciwidey Pangalengan gitu ya. Jauh ya. Kebayang kan Ya. dari ujung utara ke ujung selatan berarti gitu ya. Betul. Oke. Ya, gitu. Oke, sahabat Ubertu TV, kita memahami bahwa sejarah itu ternyata bisa kita telusuri, tidak hanya sekedar folklore saja ya, Betul. hanya berupa cerita saja, tapi bukti-bukti otentik yang ada di lapangan yang bisa diuji secara keilmuan itu ternyata memang bisa dibuktikan ya. Terutama tadi ya geografis ya. Secara geografis yang betul. Tidak bisa Karena kebetulan Kang Egun ini sebagai salah satu dosen tata ruang yang ada di perguruan tinggi swasta yang ada di Bandung, jadi beliau sangat memahami bagaimana kondisi-kondisi tertentu yang memang itu bisa memaksimalkan gitu ya. Betul. Ya. Oke, sahabat Ubertu TV, dari uraian tadi mungkin kita bisa mengambil sedikit kesimpulan bahwa memang kondisi geografis Ujung Berung secara keseluruhan ya itu ternyata sangat memungkinkan untuk melakukan pertahanan secara alami tanpa kita membuat benteng-benteng yang begitu tinggi dan tebal, tapi dengan kondisi geografisnya itu ternyata cukup mumpuni untuk membuat satu pertahanan yang sangat kuat begitu ya. Nah, mungkin begitu podcast kita kali ini. Kita akan lanjutkan lagi di podcast berikutnya, dan jangan lupa sahabat Ubertu TV selalu like, komen ya, share dan subscribe apa yang akan kita uraikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah zaman Ujung Berung keseliti wajian jadi pusat motekar mancanegara. Ujung Berung na indung waktu. Ujung Berung na babakan zaman. Ujung Berung keseliti wajian jadi pusat motekar mancanegara.